Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahar berikutnya. Ada klien nomor 1197. Di sini ada terawangan sebuah benda bertuah yang terbuat dari emas ya. Ini mohon maaf loh ya, ini mohon maaf. Biasanya itu Mbak Wira nggak pernah tanya ini buatan siapa ya. Tapi kok secara vibrasi energi ini bagus gitu kan. Secara karakter energinya ini juga positif. Nah, ini akhirnya Mbak Wira kan tergoda untuk tanya gitu. Mas, ini buatan saya apa bukan kan gitu. Ternyata dijawab oleh klien terawangan, ini bukan buatan Mbak Wira. Ya, jadi bukan buatan Mbak Wira. Tapi walaupun itu terlepas buatan siapa saja, di awal Mbak Wira udah sampaikan bahwa ini bagus nih. Ya, kodamnya bagus, energinya juga positif. Nah, kayak gitu. Sekarang nampaknya memang marak ya penggunaan emas sebagai azimat, sebagai vessel ya. Ingat bahwa dulu yang menggunakan emas pertama kali itu adalah Mbah Wira. Ya, jadi Mbah Wira patut curiga gitu ya apabila ada praktisi lain yang menggunakan emas sebagai vessel. Jangan-jangan ini buatan Mbah Wira kayak gitu. Tapi walaupun itu buatan Mbah Wira, jangan khawatir ya. Kalau kosong Mbah Wira akan bilang kosong. Kalau berkodam ya Mbah Wira akan bilang itu berkodam. Ya, nggak ada unsur ingin membaik-baikkan diri sendiri ataupun menjelek-jelekkan orang lain, karena toh Mbak Wira tidak tahu siapa pembuatnya. Di awal pasti Mbak Wira bilang tanpa Mbak Wira tanya. Ketika Mbak Wira sampaikan hasilnya ini seperti ini, baru Mbak Wira berani tanya ini buatan siapa kayak gitu. Jelas ya? Oke, kita kembali. Mbak Wira tidak tahu ini buatan siapa, harganya berapa, belinya di mana, praktisinya siapa. Sekali lagi ketika Mbak Wira melakukan terawangan, Mbak Wira berusaha menghindari ya untuk tahu siapa pembuatnya. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadikan bias ya. Mbak Wira sebisa mungkin tidak tahu supaya hasil terawangan itu tetap objektif. Tidak ada unsur ingin menjatuhkan ataupun membaik-baikkan siapapun. Kalau nggak kenal kan nggak ada unsur ingin membaikkan atau menjatuhkan. Namanya aja nggak kenal gitu. Terus yang kedua, biasanya Mbak Wira selalu bilang Mbak Wira nggak jual benda seperti ini, itu nggak bisa Mbak Wira sampaikan. Kenapa? Karena Mbak Wira jual ya. Mbak Wira menyediakan jasa pendampingan kodam khusus untuk media emas, dan ini kebetulan medianya emas, jadi sama ya dengan buatan Mbak Wira. Kita kembali. Apakah benda ya dari klien nomor 1197 ini berkodam? Jawabannya iya. Sosoknya adalah kakek tua, berambut putih, berjubah putih, berbaju putih, memakai tongkat jalan berwarna putih, tapi anehnya dia jalannya melayang. Jadi bukan napak kaki satu persatu, tapi melayang. Dia bisa berubah wujud menjadi naga liong. Naga liong ini adalah pengibaratan ya. Ingat ketika Mbah Wira bilang wujud, berarti bukan Mbah Wira bicara bentuk. Kenapa? Karena namanya jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, dan dia bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki, bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia sukai. Oleh karenanya ketika Mbak Wira bicara penampakan, itu bukan bicara bentuk, melainkan apa? Bicara karakter energi yang dia miliki. Kalau dia laki-laki tua, berarti jenis kelaminnya laki-laki. Tua berarti usianya tua, kira-kira adalah 2200 tahun ya. Mbah, kalau tua standarnya Mbak Wira berapa? 3000 tahun. Kalau 2200 ya sudah agak tua. Ya hampir tua seperti itu. Dengan level power vibrasi energinya bagus nih 90. Ya terlepas siapapun pembuatnya, itu adalah hasil terawangan jujur. Kemudian untuk karakternya bagaimana Mbah? Kalau dia memakai baju putih, jubah putih, berarti dia punya kepekaan, punya tuah dalam kepekaan batin serta penyembuhan atau healing, ya, mempercepat proses regenerasi sel sehingga proses penyembuhan recovery itu berjalan dengan lebih cepat. Kemudian ada tuah lagi nggak yang lain Mbah? Ketika dia kakek tua memakai tongkat, berarti dia ada tuah untuk proteksi ya. Naga liong itu, naga itu penggambaran ular berkepala singa, itu berarti dia punya tuah untuk proteksi. Jadi kalau kita rangkum, tuahnya adalah proteksi, kepekaan batin, dan penyembuhan atau healing. Itu mengacu pada gambaran-gambaran dari aura, karakter energi, dan wujud yang dia tampilkan kayak gitu. Jadi kita bicara wujud itu adalah penggambaran dari karakter, bukan bentuk secara kaku. Karena yang namanya jin, gimana kita mau mewujudkannya secara kaku gitu, namanya dia aja dimensinya energi kan gitu ya. Kita lanjut. Asalnya dari daerah gunung ya, di daerah utara. Ini masuk kategori jin darat. White entitas aman tanpa dampak negatif. Untuk
kecocokan ini menurut Mbak Wira cocok. Untuk tuah menurut Mbak Wira udah jalan baik ya. Kemudian kalau untuk perawatan Mbak Wira merekomendasikan dupa gaharu cap Raja Omyang. Kenapa? Karena gaharu itu adalah sebuah aroma, sebuah bahan yang disukai oleh hampir seluruh makhluk. Itu kalau di dunia manusia itu kayak nasi. Hampir semua orang doyan nasi gitu. Ya ada orang yang suka mie, suka roti, tapi hampir semua orang suka nasi. Ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi gaharu itu adalah suatu aroma, suatu bahan yang dia hampir disukai oleh hampir seluruh jenis entitas, hampir seluruh jenis makhluk halus. Kemudian yang kedua, kenapa kok dupa gaharu herbal cap Raja Omyang? Karena herbal, dia tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi bagus untuk benda-benda bertuah semacam ini. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Ketik aja dupa gaharu herbal cap Raja Omyang dari 150 tinggal 75.000 gitu ya. Nah, lalu ada nggak pesen untuk Anda ini? Saya bonusi ya. Untuk klien nomor berapa ini? 1197 ya. Mbak Wira bonusi nih untuk terawangannya, akan Mbak Wira bonusi wawancara. Ketika Mbak Wira memanggil khodamnya untuk hadir, ya dia ketawa. Artinya apa ketawa? Artinya dia senang bersama Anda. Anda adalah orang yang tidak neko-neko, orang yang standar, yang lurus-lurus saja. STD ya, standar SNI lah ya, orang yang nggak punya ambisi yang aneh-aneh, nggak punya keinginan yang neko-neko, dan dia seneng gitu mendampingi Anda. Kemudian untuk karakter energinya juga kayaknya memang jodoh ya. Orang itu kalau jodoh sama khodam ya, maka energinya itu kayak nyambung gitu, kayak klik gitu loh. Sehingga ketika disandingkan tuh ya cepat, selarasnya itu cepat. Apakah sudah selaras? Jawabannya sudah. Ya, ini bagus. Kalau menurut Mbak Wira bagus. Anda tidak perlu menunggu selaras atau tidak ya untuk tuahnya berjalan. Ya, kenapa? Karena tuah itu tetap bisa berjalan selaras ataupun tidak. Itu sudah Mbak Wira buktikan sendiri. Jadi Mbak Wira itu paling nggak suka katanya-katanya. Oleh karenanya Mbak Wira mencoba sendiri. Bener nggak sih kalau khodam itu sebenarnya nggak perlu bonding yang aneh-aneh? Mbak Wira coba dengan bonding, tuahnya jalan. Tanpa bonding, tuahnya juga jalan gitu. Ya. Menunggu selaras, tuahnya jalan. Nggak nunggu selaras, ternyata tuahnya juga jalan. Ya, Mbak Wira itu mengecek itu sampai-sampai Mbak Wira berani bilang ya bahwa tuah kencang sejak hari pertama dimiliki itu karena memang nggak perlu nunggu bonding yang aneh-aneh, nggak perlu nunggu selaras yang aneh-aneh. Nyatanya tuahnya jalan gitu. Yang penting kita itu apa? Sadar. Kita sadar tuahnya itu jalan. Karena tanpa sadar, tuah sebesar apapun nggak akan kelihatan. Ya, tuah sebesar apapun tanpa sadar itu nggak akan kelihatan. Itu sama seperti kalau Anda naik sepeda motor kenceng ngebut. Apa yang ada di sekitar jalan yang Anda lewati kan Anda nggak ngelihat. Ada batu di situ nggak kelihatan, ada kerikil di situ nggak kelihatan. Kadang Indomaret besar pun itu nggak kelihatan, padahal udah ada papannya besar Indomaret, Alfa, nggak kelihatan. Karena apa? Karena kita fokus di jalan. Kita nggak menganggapnya, kita nggak menyadarinya ada. Kecuali kita kebelet kencing gitu kan, baru toleh-toleh kan, mana nih Indomaret, mana nih Alfamart, baru tuh kelihatan ada, oh Indomaret di sebelah sana, Alfamart sebelah sana. Itulah kenapa orang seringkali lewat ruas jalan yang sama, tapi dia nggak tahu toko apa, toko di situ, ada tembel ban di situ, itu nggak tahu. Dan itu sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Ya, ini yang perlu. Pom bensin juga gitu. Sering kali kita nggak tahu kalau ada pom di sebelah sana, padahal sering lewat karena kita nggak menyadarinya. Itu tuah itu juga demikian, Mas. Jadi mau sebesar apapun tuah itu berjalan, kalau kita nggak menyadarinya, maka ya kita anggap itu nggak ada. Lalu gimana menyadari adanya tuah? Dengan melihat perubahan. Diri Anda itu kan Anda sendiri yang tahu. Biasanya nggak begini, kok setelah ada khodam jadi begini. Biasanya nggak begitu, kok setelah ada khodam jadi begitu. Nah, ini adalah tanda berarti ada tuah di situ, ada perubahan di situ. Kenapa kok bisa ada tuah di situ? Karena begini, Mas. Ini Einstein yang mengatakan ya. Einstein berkata, hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda, tapi dia melakukan usaha yang sama. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi dia melakukan usaha yang sama. Contoh, Anda beli tempe, Anda goreng, Anda angkat, lalu Anda berharap tempe tadi jadi ayam. Besoknya Anda tetap beli tempe, Anda goreng, Anda angkat, Anda berharap itu jadi ayam. Itu hanya orang gila, Mas.
Karena kalau orang normal, ya besoknya dia nggak akan beli tempe, dia beli ayam, dia goreng, dia angkat, baru jadi ayam gitu. Anda bikin teh, Anda masukkan garam, Anda minum rasanya asin. Besoknya Anda bikin teh, Anda masukkan garam lagi, ya tetap asin, Mas. Kalau Anda berharap manis itu orang gila, Mas. Kalau Anda berharap manis, ya Anda bikin teh, masukkan gula, jangan garam. Maka teh itu rasanya akan manis. Anda bikin kopi, kopinya 1 sendok, gulanya 1 sendok, rasanya pahit. Besok Anda bikin kopi lagi, kopinya 1 sendok, gulanya 1 sendok, ya tetap pahit gitu, Mas. Kalau Anda pengen kopinya manis, ya kopinya 1/2 sendok, gulanya 4 sendok, manis itu nanti gitu. Jadi Einstein mengatakan bahannya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda tapi dia melakukan usaha yang sama. Nah, anehnya Kodam bisa membuat itu terjadi. Jadi saya biasanya A, kondisi yang terjadi pada saya ya B, tapi suatu ketika saya memiliki Kodam, saya melakukan A, loh kok hasilnya C. Maka berarti ada energi yang terlibat di situ, mempengaruhi hasil dari B ke C. Saya biasanya buka jam 7, tutup jam 4. Jualan mie saya laku 100 mangkok. Tapi setelah ada Kodam, saya bukanya tetap jam 7 sampai jam 4. Lah kok lakunya 150 mangkok. Biasanya jam 4 baru habis. Loh, kayak ini jam 1 udah habis. Nah, itu berarti ada energi dari luar yang mempengaruhi usaha Anda, sehingga usaha itu memberikan hasil yang berbeda. Itu kalau di rumus fisika ada itu. Jadi hasil result ya itu sebanding dengan gaya atau usaha yang dilakukan. Apabila gaya yang dilakukan atau usaha yang dilakukan sama terus resultnya berbeda, berarti ada energi luar yang mempengaruhi di situ. Nah, energi luar itulah yang dinamakan dengan Kodam. Gitu. Ya, ini yang ya entahlah orang bisa menerima apa tidak ya. Tapi Mbak Wira berusaha menjelaskannya dengan bahasa yang paling sederhana. Ya, semoga bisa dipahami. Nanti komentarnya di bawah ya, bisa memahami pengibaratan Mbak Wira apa tidak. Kayak gitu. Ya, jadi Kodam senang dengan Anda, merasa cocok, merasa Anda itu baik, sehingga tidak ada keluhan yang ingin disampaikan. Gitu. Kemudian untuk nama Kodam nanti akan Mbak Wira Japri ya, akan Mbak Wira ketikkan secara private message, karena nama Kodam itu bukan untuk diumbar di sosial media. Sekian yang bisa Mbak Wira sampaikan, silahkan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.